Saudaraku, dimanapun berada, kita kembali bertemu dalam channel HKBP Distrik 2 Selindung. Saudara yang terkasih, mari kita meluangkan waktu untuk menerima firman Tuhan dalam minggu hari ini, di pesta kedua ini. Sebelumnya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah di minggu pesta kedua hari Pentakosta hari ini terambil dari Nehemia 9 ayat 20 sampai dengan ayat 31. Kita baca hanya satu ayat saja dari khotbah tersebut. Pasal 9 ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Demikian firman Tuhan. Allah memberikan rohnya. Saudara yang terkasih, sesungguhnya Allah bukan hanya memberikan rohnya, tetapi semua apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Mari kita lihat bagaimana kasih sayang Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Itulah potret kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita lihat satu-satu dalam khotbah minggu hari ini. Allah sungguh memperlengkapi umatnya dengan rohnya. Bukan hanya roh juga, tetapi mengajar mereka. Juga mana diberikan bagi mereka, juga air untuk melepaskan dahaga mereka. Semuanya diberikan. Demikianlah kasih sayang Tuhan kepada kita. Bukan kepada hanya umat Tuhan, tetapi kepada Bapa, kepada saya, kepada kita semuanya. Kita disayangi dan diberikan semuanya. Roh Kudusnya diberikan untuk memperlengkapi kita. Namun, mari kita lihat bagaimana respon umat Tuhan atas pemberian Tuhan kepada mereka. Mereka sangat salah merespon apa yang Tuhan berikan itu. Mereka menyia-nyiakan, mereka tinggi hati, mereka tidak mempergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itulah Tuhan menegur mereka dengan teguran kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun dengan teguran kecil, sesungguhnya kita harus sadar bahwa Allah bermurah hati kepada kita, tidak langsung menghukum kita dengan teguran yang sangat besar. Tetapi kita terkadang diberikan teguran yang kecil, seperti kepada umat Tuhan ini. Hanya teguran kecil pun mereka sudah merasa sakit. Akhirnya mereka menjerit dan kembali minta ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga kembali bermurah hati mendengar jeritan mereka. Karena kasihnya lebih besar daripada amarahnya. Maka Tuhan kembali melimpahkan berkat kepada umat Tuhan. Tapi anehnya, untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya bahkan, umat Tuhan kembali terperosok di lubang yang sama. Sedangkan lembu tidak mau terperosok untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Tapi umat Tuhan kembali terperosok di lubang yang sama. Saudaraku, mereka menderita. Tetapi ya, Tuhan menghukum mereka. Akhirnya mereka menderita. Hanya belum hukuman yang sangat berat. Tuhan masih menginginkan mereka kembali. Dia menyuruh para nabi untuk menyadarkan mereka. Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyadarkan mereka. Demikianlah kasih sayang Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah kasih sayang Tuhan bukan hanya kepada umat Tuhan, tetapi kita. Terkadang kita jatuh bangun, begitulah kehidupan kita ini sering. Tuhan sesungguhnya kalau tidak memberi hukuman yang berat kepada kita, berarti Tuhan masih bermurah hati dan menginginkan kita tidak mati di dalam kesalahan kita, tetapi menunggu kita untuk sadar akan kesalahan yang kita perbuat. Dan Tuhan menggambarkan kasih-Nya yang sungguh besar. Semuanya diberikan kepadamu, kepadaku, kepada kita bersama untuk kebaikan kita. Roh Kudus-Nya dan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang menjadi persoalan, apakah pemberian itu menindabubukkan bagimu? Itu yang disalahkan. Tetapi hargai dan cintailah pemberian Tuhan itu seturut dengan apa yang Tuhan inginkan.
pergunakanlah itu seturut dengan yang Tuhan mau. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpuji namamu Tuhan atas semua kebaikan yang kami terima. Kami sadar yang kami miliki ini adalah pemberian given daripada Tuhan. Ajari kami untuk mensyukuri dan mempergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Selamat Hari Pentakosta. Shalom.